Halo semuanya, balik lagi di PM Channel. Di video kali ini gue kembali datang dengan konten diadu. Jadi di gudang kita kebetulan ada beberapa laptop murah di kisaran 5 jutaan kayaknya harganya ya. Yang gua rasa dengan spek yang sebenarnya beda-beda tipis, ada Lenovo IdeaPad, Acer Aspire, sama Asus VivoBook. Daripada dianggurin berdebu gitu kan, mending kita cari tahu mana kira-kira yang terbaik dan bisa kita pakai buat 1 tahun ke depan. Dan mana yang paling worth it di antara 3 laptop ini. Mari kita bahas. Pembahasan pertama kita mulai dari desain nih. Overall semuanya bawa konsep desain yang minimalis ya. Cuman buat gue VivoBook kayaknya kelihatan lebih menarik ya, dengan identity yang khas dan sama dengan VivoBook yang harganya di kisaran 8 sampai 9 jutaan. Cuman pasti beda cerita kalau misalkan lu suka yang minimalis banget, clean banget gitu kan. Mungkin IdeaPad Slim 3 harusnya akan terlihat lebih menarik ya. Ini sebenarnya preferensi ya. Sementara si Acer jujur gua kurang suka karena ada logo di tengah yang agak ngeganggu gitu. Fontnya tuh kayak kurang cocok gitu. Jadi gua kayaknya lebih prefer IdeaPad atau enggak sih VivoBook sih sebenarnya ya, di antara ketiga laptop ini. Dan secara build quality kekokohan, ini laptop Asus sama si Lenovo nih 11-12 mirip. Berbanding terbalik sama si Acer Aspire Lite yang plastik banget feelingnya. Beneran plastik gitu, enteng gitu kan, ringan ya, enteng sih, lebih enteng karena bobotnya cuma di 1,35 kg, cuma kayak kerasa kurang solid gitu jadi akhirnya gitu loh. Sementara si Asus VivoBook ini bobotnya di 1,38 kg dan Lenovo ini punya bobot di 1,43 kg gitu teman-teman. Sisi lain, meskipun Lenovo dan Asus sama-sama pakai panel TN, yang kita akui dari sisi layar menurut gua yang paling oke kualitasnya yang cukup bisa dinikmati itu ya si Asus, dan satunya Acer yang pakai IPS tentunya ya. Karena apa? Kedua tipe layar laptopnya itu secara pencahayaan, coloring di mata tuh berasa nggak terlalu vibrant ya, dengan looks yang cukup soft. Jadi nggak gampang bikin mata capek meskipun ya si Asus ini pakai TN doang. Cuman si Acer PR-nya nih agak kebiru-biruan kelihatannya, jadi agak kurang cocok buat editor intinya menurut gua ya. Sementara si Lenovo ini justru kebalikan, kasar gitu dan agak ke kuning-kuningan secara pencahayaan dan coloring. Padahal pas gua cek si Asus sama si Lenovo ini pakai tipe layar yang sama persis, produsennya pakai Cimei dengan nomor manufaktur N140HGA. Tapi si Asus ya lebih adem gitu dilihat di mata ketimbang si Lenovo yang agak ke kuning-kuningan. Ya mungkin kalibrasi dan penyesuaian dari brand juga harusnya ada pengaruh ya di sini ya, di layarin meskipun sama dia belum tentu punya kualitas output color yang sama persis kayak gitu. Dari hasil kalibrasi Asus dan Lenovo punya nilai 45% NTSC rata ini, dan Acer di 63% sRGB. Tapi ya sisi lain, selain dari data yang tadi gitu kan, ada perbedaan karakter coloring yang akan kelihatan langsung kalau misalkan kalian lihat laptopnya, yang berpengaruh ke kenyamanan penggunaan menurut gue ya. Jadi meskipun ini sama-sama 45% NTSC si Asus sama Lenovo, gue rasa gue prefer lebih ke Asus sih kalau misalnya dihadapkan dua pilihan ini dari sisi layar gitu kan. Sementara Acer kan ya udah bagus gitu kan, udah IPS 63% sRGB, udah mendingan lah gitu. Hal menarik lain si Acer sama Asus selain secara coloring lebih baik adalah layarnya bisa direbahin sampai 180 derajat kayak gini, nice kan. Ke bagian bawah yaitu keyboard, di sini jelas ya terlihat si VivoBook Go 14 lebih unggul karena dua hal. Pertama dari sisi estetika, karena si VivoBook Go 14 ini udah ada backlit keyboardnya. Ya Lenovo juga udah ada sih, tapi ini yang kedua yang menarik nih. Dari fungsi saat kita ngetik-ngetik, tipikal Asus nih tipikal keyboard yang gua suka jujur ya. Dia tuh kayak ngeluarin feel feedback yang unik gitu. Sementara yang lain kayak flat aja. Dari sisi security pun lebih nice dia karena dia touchpadnya udah dibekali fingerprint scanner, sementara yang lain belum ada fingerprint scanner. Selanjutnya seperti biasa laptop murah kayak gini kan gue akan memprioritaskan pengujian di skenario yang emang beneran kepake buat harian. Pertama kita uji di sisi responsivitas sistem, mulai dari booting test. Terlihat IdeaPad Slim 3 lebih cepat booting time-nya dengan hanya 13 detikan doang dibandingkan Asus VivoBook yang punya booting time di 14 detikan, dan si Acer Aspire booting time-nya ada di sekitar 38 detikan. Itu dari sisi booting time. Sementara dari sisi benchmark statik ternyata ya bener IdeaPad ini punya SSD yang speednya nyentuh 4000-an Mbps. Yang di kelas harga segini ya ini kenceng banget, pakai Gen 4 gitu kan.
Dan ini pula yang harusnya bikin si iDapad ini jadi laptop yang secara booting Tamiya nomor 1 di antara 3 laptop ini. Buat kapasitas storage, Asus VivoBook Go 14 dan Lenovo iDapad Slim 3 ini dibekali SSD NVMe 256GB dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz dari SK Hynix. Sementara Acer 256GB juga si SSD-nya, tapi RAM-nya udah 8GB 4800 MHz. DDR4 udah bagus nih, RAM-nya kenceng nih. Cuman tadi ya ternyata RAM kenceng ini pengaruhnya nggak gitu gede banget kok buat ke booting time. Dia tetap bontot-bontot juga gitu loh. Sementara untuk feel penggunaan kayak browsing, kerjaan, gua rasa ketiganya udah nyaman dan gak ada lagi macem-macem yang aneh-aneh ya yang mengganggu intinya. Tapi untuk dapetin value pasti kita pun lakukan pengujian sintetik browser benchmark menggunakan speedometer 2.1. Terlihat hasilnya, Asus VivoBook Go 14 unggul telak dengan total 211 runs per minute dibanding iDapad yang cuma nyampe 102 runs per minute dan 118 runs per minute untuk Acer Aspire. Telak banget sih ini. By the way, gue mau disclaimer dulu nih ya, kita lakukan pengujian di laptopnya dengan kondisi sama persis bawaan pabrik, nggak ada RAM yang di-upgrade ataupun SSD yang ditambah dengan skenario pengujian yang sama-sama mode performance ketiga ya. Jadi pas kalian beli laptop ini, mestinya nggak akan jauh berbeda saat kita tes sekarang gitu. Masuk ke pengujian benchmark CPU, secara teori kita kalau ukur dari boost clock peringkatnya tuh gini. iDapad Slim 3i ini tuh ada di nomor 1 dengan boost clock up to 4,4 GHz, VivoBook kedua dengan boost clock up to 3,8 GHz, dan Acer Aspire di posisi bontot di 3,4 GHz. Itu secara teori alias hitung-hitungan kasar ya, tapi ternyata pas kita uji di Cinebench R23 dengan skenario yang benar-benar sama persis, performance dicas pokoknya full power ya. Ternyata Asus VivoBook Go 14 dengan i3 N305 nya bisa lebih unggul dengan skor di 4736 poin ketimbang Lenovo yang pakai i3 1215U dengan skor hanya di 4024 poin. Ini menunjukkan bahwa prosesor Intel Core i3 N series performanya bisa lebih baik dibanding Core i3 U series generasi sebelumnya. Soal konsistensi dan use temperatur, si Asus juga jadi yang paling oke sih menurut gua dengan deviasi performa yang cuma di 1,8% aja, serta temperatur yang ketahan di 90 derajat Celcius peaknya, beda sama si iDapad Slim yang bahkan sempat naik ke 96 derajat Celcius saat kita geber buat Cinebench R23. Unik ya karakter si Intel Core i3 N305 ini, karena sepemahaman gua si N305 ini versi lebih efisiennya dari i3 1215U yang ternyata bukan hanya lebih efisien tapi lebih kenceng juga coy, meskipun ya tipis-tipis kencengnya nih ya. Buat game gimana? Aduh bang, ini pertanyaan yang agak sulit sebenarnya ya. Lu mau ngarep apa gitu kan di laptop yang harganya sekitar 4-5 jutaan. Kalau sekedar main Zuma ya oke lah. Cuma kalau ngarepnya AAA ya skip, bukan peruntukannya. Kalau game agak serius tapi ringan mungkin macam Valorant gitu kan, ya sosok lah. Ini dapat di 60 FPS juga syukur. Cuman yang mau gua notice adalah yang paling kelihatan ekstra kerja tuh si Acer Aspire nih pas gua install Valo. Sampai 3D Mark aja nggak support bahkan. Jadi ya kalau mau pakai laptop yang sekali buat game, buat Acer Aspire, saran gua skip aja gitu kan. Prefer Asus VivoBook ataupun Lenovo iDapad yang dua ini gitu kan. Selanjutnya untuk urusan baterai nih, VivoBook Go 14 bawa baterai 42 Wh, si Lenovo 38 Wh, dan si Acer ini yang paling gede di 45,6 Wh, yang ternyata di pengujian Asus VivoBook Go 14 yang pakai Core i3 N305 bisa bertahan sampai 9 jam 20 menit. Sementara yang lain Acer sama Lenovo rata-rata di 8 jam penggunaan atau 8 jam battery life. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan ya, kalau baterai lebih besar belum tentu daya tahan baterai juga akan lebih baik. Acer dengan 45 Wh-nya dan prosesor Intel N100 justru hanya bertahan 8 jam doang, padahal dari sisi TDP prosesor pun lebih rendah ketimbang si Lenovo maupun Asus yang kapasitas baterai bahkan lebih rendah dibanding Acer gitu. Apa ya? Di sini gue ingin garis bawahi juga ada peran penting juga si product developer brand dalam meracik komponen dalam suatu laptop untuk bisa hasilin laptop yang ya beneran hemat daya gitu kan. Gak cuma ngandelin 1-2 komponen doang, tapi emang sinergi dari semua racikan komponen ya, termasuk layar, keyboard dan lain-lain. Dan di sini yang kelihatan berhasil adalah ya si Asus gitu kan teman-teman. Dan satu lagi dari si charger, lihat deh, Asus VivoBook Go 14 sama yang Lenovo ini terlihat lebih rapi secara material, build quality dan tipe kabelnya. Ini nggak asal-asalan intinya, beda sama Acer Aspire yang seakan-akan ini asal ada aja. Kabel tipis, adapternya juga ya seadanya gitu kan.
So dari pengujian kami overall Asus VivoBook 14 dengan prosesor Intel Core i3 N305 yang lebih modern gua rasa lebih unggul secara fitur maupun performa. Dari mulai penggunaan harian kayak browsing, entertainment sampai buat kerja, laptop ini overall lebih baik, lebih nyaman. Beberapa keunggulan yang remeh-temeh tapi berasa signifikan kalau di laptop murah ya ada di laptop ini. Macam keyboard yang ada backlit, fingerprint scanner, sampai baterai dan performanya yang nggak bisa dipandang sebelah mata meskipun pakai prosesor N series doang. Cuman bukan berarti kedua laptop ini jelek ya, enggak kok. Kedua laptop ini juga masih punya beberapa kelebihan. Contoh kalau misalnya ngomongin build quality dan baterai gitu kan, si Lenovo oke juga kok, meskipun ya di hasil pengujian baterai masih kalah sama si Asus tadi. Dan satu lagi, lebih unggul dari speed SSD nih si Lenovo yang udah pakai Gen 4 dengan speed 4000-an Mbps, dimana yang lain rata di 1000-an Mbps dua-duanya nih, si Acer sama si Asus. Dan sebagai laptop productivity kategori entry level, low end atau carry atau apalah gitu kan, mana mending gitu kan, dengan harga 4-5 jutaan doang, 3TG memang terlihat lumayan oke, cukup menggiurkan dari sisi performa. Dan ketiga laptop ini bakal cocok buat para pelajar, mahasiswa maupun pekerja yang cari laptop murah untuk penggunaan kayak office, bikin persentase ataupun bahkan entertainment. Tapi sekali lagi tetap menurut gua ya Asus VivoBook Go14 ini masih jadi pilihan yang lebih menarik, lebih oke secara performa maupun fitur di tahun 2024 ini. So dengan hasil pengujian dan kesimpulan yang udah keluar, kemungkinan besar VivoBook Go14 ini bakal jadi daily use laptop kita untuk beberapa bulan ke depan. Buat dipakai bikin script, buat data-data barang gitu kan, ini bakal dipakai buat beberapa waktu ke depan. Laptop duanya ini kemana ini, Acer sama si Lenovo? Giveaway kali atau gimana? Coba menurut kalian, lelang atau gimana gitu kan? Coba komen di bawah yang mau laptop ini di kayak gimanain, ataupun kita adu lagi sama laptop lain, coba komen di bawah aja ya. Belum gue mention satu lagi nih, Asus VivoBook 14 1404G ini dijual sama harganya sama si Lenovo. Gue lihat ya di si Lenovo IdeaPad Slim 3i yang harganya itu di sekitar 5,8 jutaan rupiah. Sementara si Acer Aspire di 5,2 jutaan rupiah kayak gitu. Apakah worth it mengeluarkan sekitar 600 ribu untuk milih VivoBook? Gua rasa worth it banget sih. Nah oke, itu dia tadi konten diadu laptop Asus VivoBook Go14 1404G versus Lenovo IdeaPad Slim 3i versus Acer Aspire Lite 14 kali ini. Mungkin ada yang mau berpendapat, ada yang mungkin bisa kita diskusikan, atau ada yang kurang setuju dengan pendapat-pendapat yang kita sampaikan. Bisa komen di bawah ya. Buat yang suka boleh like video ini, dan gak suka boleh ditaruh dislike juga, boleh bebas. Dan subscribe juga channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmcell.com agar dapat melihat perkembangan teknologi, user BNIT, join Discord server, dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. BTW ini Discordnya Discord baru ya guys, jadi bisa diklik linknya ya yang baru ya. Oke, sampai jumpa, see you, bye bye.